Dia mana-mana. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Sehat semua? Alhamdulillah. Ada temannya yang tidak masuk hari ini? Ayo. Kenapa dia? Iya. Yang malas tidak boleh dicontoh ya. Karena kalian sudah kelas 6 ujian harus rajin belajar. Nah, siap belajar untuk hari ini? Sebelum belajar, tepuk pramuka sekali. Satu kali tepuk pramuka. Iya. Dan juga sebelum belajar berdoa dulu, baca surat Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan belajar kita hari ini berkah, mendapat manfaat sampai ke depannya, sampai masa depan kalian masih ingat pelajaran yang guru sampaikan hari ini. Gitu ya? Ya. Sebelum belajar kemarin di video kemarin kita sudah belajar tentang BMP, gotong royong. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya mengenai masyarakat sejahtera negara kuat di temanya. Ya, terus di pelajaran kali ini kita disuruh ya biar bisa menjelaskan makna kemerdekaan. Nah, biar mengetahui makna kemerdekaan. Negara kita merdeka tanggal berapa? 11 Agustus tahun 1945. Kalian biar tahu maknanya kemerdekaan, apa tugas kalian mengisi kemerdekaan dan sebagainya. Itu tujuannya ya. Tapi sebelum belajar ada kaitannya sama makna proklamasi, kita nyanyi dulu, berdiri dulu. Ya, ada kaitannya proklamasi. Hari Merdeka 17 Agustus ya. Kita nyanyikan dulu. Hari Merdeka.
Judulnya apa? Hari Merdeka. Hari Merdeka. Benar, judulnya Hari Merdeka. Kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sudah berapa tahun? 77 tahun kita merdeka. Bangsa kita sudah terbebas dari penjajah. Sudah 77 tahun. Kalau umur orang berarti sudah dewasa sekali, sudah tua ya? Nah, kenapa bangsa kita sudah lama sekali tapi belum maju? Belum disebut negara maju, masih negara berkembang, masih dalam proses maju. Karena apa? Pertama, ekonomi Indonesia belum maju, masih berkembang. Penduduknya, SDM-nya juga belum semuanya maju, masih dalam berkembang. Tugasnya kalian harus mengisi kemerdekaan itu. Bagaimana caranya biar negara kita menjadi negara maju? Berarti kita harus mempertahankan kemerdekaan. Cara mempertahankan kemerdekaan sebagai pelajar misalnya. Ini dong, sebagai pelajar kalian belajar ya. Contohnya di lingkungan kalian, misalnya orang yang usahanya apa? Coba lihat gambarnya. Orang apa? Membatik. Dia membatik termasuk mengisi kemerdekaan. Kenapa? Karena dia selain mempertahankan budaya Indonesia. Batik itu budaya Indonesia ya. Bahkan pernah diklaim sama negara Malaysia. Pernah diakui sama Malaysia, ikut mengakui kalau batik juga budaya Malaysia, tapi aslinya sebenarnya dari Indonesia. Sama seperti dulu ada reog, tahu reog? Budaya reog yang jalan pakai jalan itu. Nah, itu juga pernah diklaim sama Malaysia. Ada juga masakan rendang. Masakan rendang itu aslinya dari Minang, tapi diakui, diklaim juga sama Malaysia. Nah, tugas kalian mempertahankannya. Seperti batik ini. Produk batik. Kalian harus bangga menjadi orang Indonesia. Caranya mempertahankan budaya Indonesia. Salah satunya batik. Kalian juga harus bangga menggunakan batik. Kalian misalnya nanti ada yang jadi duta besar, ada yang jadi amin. Ada yang mau jadi duta besar? Kemudian ada yang jadi presiden, mungkin pergi lawatan kunjungan ke negara lain, atau mungkin kalau nanti kuliah atau apa pertukaran mahasiswa. Tugas kalian mempromosikan ini juga termasuk mengisi kemerdekaan. Kalian menggunakan baju batik di negara lain, berarti kalian mempromosikan. Seperti kemarin sidang apa di Bali kemarin, ingat apa enggak? Ada kemarin ini G20. Di sana semua kepala negara menggunakan batik, menggunakan baju batik pas pembukaannya. Itu termasuk hebat, termasuk budaya kita sudah diakui dunia. Kita tugasnya mempertahankannya. Nanti itu sebagai usaha di luar. Ada yang kemarin guru sudah jelaskan, kemarin dari risiko yang dokter, berarti tugasnya mengisi kemerdekaannya, merawat orang sakit, dia termasuk mengisi kemerdekaan. Ada yang tugasnya kerjanya bengkel, berarti sesuai profesinya masing-masing. Misalnya ada yang guru berarti ngajar, ada yang petani. Kalau petani ngapain? Menanam padi, menghasilkan makanan pokok. Itu termasuk juga mengisi kemerdekaan, ya? Ngerti? Oke. Nah, itu contohnya. Ada ibu-ibu saja sudah tua. Ibu-ibu saja sudah tua masih berusaha mempertahankan budaya Indonesia. Kalian yang sudah yang masih belum begitu harus coba pertahankan budaya kalian. Kalau di Lombok sekarang misalnya, budaya yang di Lombok, pakaian dari segi pakaian apa yang di Lombok? Songket. Banggalah punya budaya sendiri, menggunakan songket, menggunakan kebaya. Jangan malu dalam menggunakan pakaian kalian sendiri. Jangan hanya meniru di HP. Misalnya di HP lihat orang di pantai pakaiannya pakai apa? Cawan. Tulis
Maju caur doang. Sembel maju caur doang. Ambillah budaya yang sesuai budaya kalian. Jangan ditelan mentah-mentah, semua informasi itu harus disaring sesuai budaya kalian, ya. Ngerti? Nah, ini tugas seperti kalian. Kalau yang belajar seperti di gambar, sedang apa? Sedang belajar yang baik. Termasuk misalnya ngaji. Ngaji juga mengisi kemerdekaan karena dia mengamalkan sila berapa? 1. Meningkatkan iman dan takwa. Ya. Ada yang tidak ngaji di rumah? Ada? Masa? Mana ada? Ya. Kiki yang belum ngaji usahanya ngaji. Ya. Sekarang Bu Guru punya masalah. Bu Guru punya masalah, baca masalahnya. Seandainya negara ini belum merdeka, Anda masih terjajah, bisakah masyarakatnya sejahtera? Tidak. Adakah kebebasan berkreasi seperti gambar di atas tadi, yang berkreasi buat batik, yang belajar bisa sekolah, bisa apa tidak? Tidak. Nah, sekarang diskusikan dulu masalah ini dalam satu paragraf ya, buat kelompok ya. Ayo, diskusikan dulu. Kira-kira ini apa nih? Kalau belum merdeka itu kita masyarakatnya sejahtera, bisa atau tidak? Ya, diskusikan dulu dalam 5 menit ya, 5 ke 10 menit, 5 ke 10 menit. Diskusikan dulu ya. Kalau bisa tulis bisa, kenapa? Kalau tidak tulis tidak, kenapa? Seandainya, jawab. Iya, singkat saja. Singkat soal. Itu soalnya seandainya belum merdeka, masyarakat sejahtera atau tidak? Gak usah soalnya, langsung jawabannya. Bau aku Anda masih sejajah, Anda Jepang masih T. Kira-kira sejahtera apa enggak? Tidak. Ya, boleh. Tidak jawabannya. Ya, terus alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Seandainya Belanda masih di sini, Portugis masih di sini, ya, Jepang masih di sini, masyarakatnya bisa sejahtera atau tidak? Ya, tidak. Diskusikan teman-temannya. Jangan kerja sendiri. Diskusi. Ya, kenapa kalau tidak bisa sejahtera? Tidak, yang minggu. Tidak. Alasannya? Tulis alasannya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Tulis alasannya. Diskusi. Seandainya Jepang masih di sini, Belanda masih di sini, Portugis masih di sini, kira-kira kalian bisa sekolah tidak? Bisa sejahtera tidak? Bisa mencari uang? Bisa mencari makan tidak? Anda masih penjajah. Kang Momon, tadi tahu tidak? Ya kembali ampun deh. Kalau zaman Jepang kita kan dipaksa suruh kerja, tapi nggak diupah. Sejahtera apa enggak? Enggak. Kalau zaman Belanda, rempah-rempahnya juga diambil. Bisa sejahtera? Kenapa? Karena masih ditindas. Nah, tulis.
Kenapa tidak? Embek apa embek? Kenapa tidak? Paling enggak 3 alasan. Namanya ungkap alasan minimal 3. Kenapa tidak? Pertama, mungkin pindah. Kedua, tidak. Sekali lagi alasan. Minimal 3 alasan. Minimal 3, lebih banyak juga lebih bagus. Semakin banyak berarti kan yang semakin mengerti. Tapi yang benar yang 4, jangan banyak doang. Apa nih? Terus 3 doang, tidak kenapa? Itu B. Itu B. Bila jawaban mesti apa? Telu. Oke, telu alasan. Tapi apa ini sejahtera? Dia kenapa tidak bisa sejahtera kalau kita masih dijajah? Nenek tampak nasi Oke, yang 3 menit lagi. Sudah? Ya. Bukan dulu temannya. 3 menit lagi. Hari nomornya itu. 3 menit saja untuk soal ini. Kira-kira bebas tidak berkreasi kalau masih dijajah? Itu jadi alasan. Bebas berkreasi tidak? Bebas belajar tidak? Banyak sekali alasan yang bisa diucapkan. Kenapa belum sejahtera masyarakatnya bila belum merdeka? Kenapa? Dah? Ya nanti dibaca. Dah. Kelompok sini sudah? Ya. Tinggal ini sama ini. Sudah? Gak usah panjang-panjang, yang penting coba. Ya, pegang dulu. Dah? Dah ya? Dah, oke. Kita coba tahu jawabannya. Dari kelompoknya mana yang sudah? Ya, kelompoknya Kiki. Coba dibaca yang keras. Apa jawabannya? Dibaca yang nyaring. Apa jawabannya ya? Cuma 2 ungkapkan ya. Terus kelompoknya Rani. Apa? Yang keras bacanya. Karena masih tertindas. Karena masih tertindas sama dijajah. Terus Tidak bisa mendapatkan pendidikan. tidak dapat mendapatkan pendidikan. Dan tidak mendapat makan. Nah, tidak dapat makan. Terus kelompoknya Nesa. Dan satunya tidak bisa sekolah, tidak bisa menanam pendidikan. 2. Karena masih dijajah oleh bangsa lain. 3. Karena tidak memiliki bahan pokok untuk makan dan pendidikan yang benar. Ya, di kelompoknya Kaisar karena tidak dapat memiliki bahan makanan pokok karena sudah habis diambil sama penjajah. Kelompoknya Tiara, coba dibaca.
Tandas, terus tidak ada penghasilan. Ya, kelompoknya Isna, ayo baca. Ya, terus ya, kelompoknya Isna tidak mendapat upah atau roti karena kerja paksa katanya ya. Ya, semuanya hampir bisa hampir mirip ya. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan. Makna proklamasi. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Apa makna proklamasi? Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada materi kelas 6, tema 6, subtema 1 tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah berdoa ya? Sahabat cerdas, proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani. Memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Sahabat cerdas, proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sahabat cerdas, sebagai warga negara Indonesia, kamu juga berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Berikut ini upaya yang dapat kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Rajin beribadah sesuai agama, belajar dengan giat, rajin dan tekun, mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat, saling menghormati antar sesama, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat, ikut serta dalam mengemukakan gagasan, ide atau pendapat,
di dalam kemerdekaan yang ada di kalangan masyarakat maupun sekolah. Banyak sekali upaya mengisi kemerdekaan. Ya, ngerti ya? Seperti di Kemudian gambar. bagi sahabat cerdas, materi tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Terus berikutnya ada kaitannya dari batik. Usaha batik biar laku caranya. Kalau kita punya usaha kue, biar laku caranya gimana? Promosikan, dibuat iklan. Kalau laku dalam promosi iklan berarti labanya meningkat. Jadi kita menjadi sejahtera. Masyarakatnya dengan meningkatnya produksi, labanya meningkat berarti pendapatannya bertambah, kesejahteraannya pasti meningkat. Nah, caranya dengan iklan atau reklame. Apa itu iklan? Iklan itu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, gunanya untuk mempengaruhi orang lain itu percaya sama kita, sama produk kita, mempengaruhi biar tahu ini makanya apa itu kita gunakan namanya iklan. Iklan ada dua, iklan kedinasan sama iklan bisnis atau komersial. Yang namanya komersial berarti fungsinya untuk mempromosikan barang biar orang menggunakan barang kita. Iklan kedinasan itu fungsinya untuk pengumuman kegiatan sosial. Contohnya ada kerja bakti, contohnya ada donor darah, himbauan penggalangan dana kita buat iklan. Bisa ya, ngerti ya? Ada pertanyaan? Tentang iklan? Tidak? Kita lanjutkan. Next. Terus, nah contoh iklannya ada. Misalnya tadi batik. Kalimat iklannya sebagai identitas bangsa. Ayo kita pakai batik. Kalimatnya singkat saja, jelas tapi membuat orang lain percaya, membuat orang lain mengikuti kata-kata kita. Itu baru dinamakan iklan yang baik. Iklan yang baik itu singkat, jelas, padat, terus mempengaruhi orang lain, dilakukan berulang-ulang untuk mempromosikan produk atau barang biar orang lain terpengaruh sama produk atau barang kita. Terus iklan kedinasan tadi, contohnya di kantor-kantor yang fungsinya untuk mengumumkan kegiatan sosial, kegiatan umum ya. Terus berikutnya tadi ciri-ciri iklan sudah perlu dijelaskan. Kalimatnya apa tadi? Ciri-ciri iklan? Ayo pakai batik. Kalimatnya ciri-cirinya singkat, Jelas, mudah dipahami, menarik. Terus yang kedua jujur. Faktor utama biar suatu kalau membuat iklan, biar suatu barang itu laku juga harus jujur, harus sesuai yang diiklankan sama barang yang diiklankan. Terus dilakukan berulang-ulang, tidak hanya sekali. Kalau sering dilihat, pasti orang lain terpengaruh. Seperti iklan kalau di TV, misalnya sering lihat iklan apa ya sering? Indomie ya misalnya. Atau di Sedap, kalau dilihat sering-sering pasti kita akan terpengaruh untuk membelinya. Atau misalnya suatu apa pakaian yang gimana yang sedang tren sekarang misalnya itu saja ditayangkan pasti anak-anak remaja pasti mengikuti. Nah itu apa ciri-ciri iklan dilakukan berulang-ulang, tidak hanya sekali biar orang lain paham dan terpengaruh. Itu fungsinya iklan biar orang lain terpengaruh sama iklan kita biar orang lain menggunakannya mengikuti kata-kata kita. Itu fungsinya iklan. Nah di sini juga sudah menyiapkan contoh-contoh iklan supaya diamati. Contoh-contoh iklan di sana. Contoh-contoh iklannya di sana. Supaya diamati dulu. Lihat kalimatnya, ciri-ciri kalimatnya. Kalimat setiap iklan itu gimana? Yo, lihat dulu. Kadang-kadang
Gampang ya, jelas apa? Kalimatnya sedikit-sedikit saja, tapi yang jelas, yang padat. Nah, sekarang tugasnya tuh, ayo berkreasi. Kita membuat kalimat iklan. Nah, tinggal contoh di sana ada contohnya. Ada contohnya di sana. Buat kalimat iklan yang ada. Ya, mana-mana diambil contohnya. Di kertas itu ya. Buat kalimatnya, gambarnya sedikit saja corak. Kalimat. Ya, yang gampang-gampang. Gampang-gampang saja yang gampang. Motif yang gampang saja. Ya, gambar batik, terus di tengahnya atau di pinggirnya dibuat kalimat iklannya. Kalimat iklannya sedikit saja kalimatnya. Mana yang gampang? Mana yang gampang? Motif-motif yang gampang saja. Keluarkan penggarisnya. Ya, sedih. Ya, bisa sholat terus. Ya, sampai pilih satu. Mana-mana yang mau disini. Motif batik tidak harus itu, boleh yang lainnya, motif yang lainnya. Dulu pernah buat motif batik, motif yang lainnya dibuat boleh. Atau selain buku guru itu motif batik juga. Wah, ya pasti nabur. Bisa dan nabur. Oh. Lingkaran bisa dimodifikasi jadi batik. Awan merah tuh. Bisa. Yang penting kalimat iklannya. Ya, apa? Gimana? Gambar batik. Iya. Mana yang bisa nangis ya? Bisa demen, tak sholat kot. Mana? Iya. Biar bagus banget. Bau ibu mimpi nabu. Iya. Bau di dalam awet ibu. Bau. Motif yang mana? Yang penting kalimat iklannya. Kalimat iklan nih. Kalimat iklannya yang penting. Gua gas pinggir dulu. Boleh. Gimana kreasi sendiri. Kalimat iklannya. Kalimat iklannya. Ulan awak. Bikin warna apa? Apa juru? Nah, Jangan dulu. Bisa diatur.
Kita milih wah kita cuma di baru. Gak bikorden. Gak bikorden, petang rasa. Merah putih dada Kalau malam berapa? Berkreasi sesuai senangnya. merah putih dada. Apa ya? Tapi ini ada kursi juga. Yang gampang-gampang saja. Bisa diet nggak? Ini bisa deh pakai batik. Bukannya bubi abu. Ini bisa. Kalau banyak kan bagus ini. Iya. Ini saja. Atau kotak. Kasih sama segitiga gini. Kalau banyak bagus kan? Mana ibu? Bisa ada kan? Wing aja Bi. Kita aja tulis di kelas. Warna apa usaha? Yang penting kalimatnya ini. S. Negeri, negeriku, berarti negeriku. R itu. Ngabur
Ini bagus ada sore juga. Enggak ada bagusnya. Siapa yang pakai gigi? Masa pakai gigi dulu? Ayo. Oh, Rosa nih baru nanya nih. Rosa baru nanya. Ini jaga mana? Siapa dokter kabul nanti kebanyakan. Kata-kata itu nggak tahu mana yang terkabul sama enggak. Jangan sembarangan ngomong kan. Ya, yang sudah jadi kumpulkan. Boleh, apa ada terus ya? Ini punya Rosa. Ini punya Apa bangga sama produksi sendiri. Alam tak boleh. Kalian sendiri. Kita produk dalam negeri. Tapi Orang pilih batik. iya bisa. Menggoda nih. Kan sini Menjadi tenang. Tidak bergerak profesi. Kata banyak. Ayu nulis nih. Tinggal berapa orang ini? Kalimatnya yang penting kalimatnya. Kalimatnya. Jawab. Dua saja ya dulu. Jawab. Ya, dua saja. Nomor 1 sama nomor 2 ya. Di tadi ada tadi yang kelompok tadi kertas kelompok tadi mana? Mana tadi ada kertas? Nah, di sana jadi 1. Mana yang tadi? Ini kan di sini jadi 1. Nomor 1 sama nomor 2 saja berbeda. Atau ini ada atau di sini boleh? Ada di yang nomor 1 nomor 2 ya. Belum selesai tapi Baru kuliah. Baru kuliah. satu nomor 1 saja. Nomor 1 sama nomor 2. Gue ngomong sekarang. Selamat tinggal.
Jawab. Dulu. Gampang. Ada tadi di gambar. Ayo pada Di sini. Di sini ada di bawah. Bu, bisa pakai kalimat hiburan juga, Bu. Oke, Bu. 5 menit. Sen variasi mata pakai. Mesti jawab. Jadi masyarakat yang baik. Oh, mana betul. Sebagai apa? Belajar dengan ini nama sekian ini soal sih. Ini soal masuk Jadi kan jadi kumpulkan. Ya, kumpulkan. Semua ya? Oke. Lihat ke depan. Kita koreksi. Yuk, lihat ke depan semuanya dulu. Lihat hasil iklan kalian. Ya. Kalau kita memang orang Indonesia, yang batik. Nah, benar kalimat iklan? Ya. Jangan lupa batik. Benar kalimat iklan? Ya, karena singkat pada jelas. Ini katanya orang pintar batik Indonesia. Ya, seperti itu tadi. Boleh. Yang penting orang lain boleh. Ini aku cinta Indonesia. Berarti selama
atau puncak perjuangan. Berarti perjuangan untuk melawan penjajah sudah selesai. Apa lagi? Ada yang lagi bisa? Kemana? Ingat? Sebagai puncak perjuangan untuk menuju masyarakat makmur sejahtera. Apa lagi? Sebagai landasan negara dari kolonial menjadi nasional, yang dulu dijajah menjadi punya bangsa sendiri. Ya. Terus kita sudah belajar iklan, tadi sudah buat iklan. Yang pertama tadi sudah banyak uang. Ya, gampang ya pelajaran ini? Mudah? Oke, tepuk pramuka dulu sekali. Belum? Satu kali tepuk pramuka. Iya, kita jumpa lagi di pelajaran berikutnya, tapi sebelum pulang nyanyi dulu. Oke. Ya. Gak usah. Ini saja. Lagu yang isinya nasihat. Sampai teman-teman. Selamat sekali ya. Tapi tutup pelajaran dulu. Ayo berdoa dulu. Baca surat Al-Fatihah saja. Ya berdoa lagi. Iya, karena
Bagikan semuanya. Ada.